Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afila Dusyadini dengan NIM 2522055 akan menjelaskan tentang konsep umum jaringan nirkabel, yaitu jaringan nirkabel adalah sistem komunikasi data yang memungkinkan perangkat untuk saling terhubung dan bertukar informasi tanpa menggunakan kabel fisik, tapi menggunakan elektromagnetik. Jadi seperti gelombang radio, sinyal inframerah, atau frekuensi mikro. Yang kedua tuh komponen-komponen di dalam jaringan nirkabel ini itu ada access point. Access point itu perangkat yang berhubungan perangkat nirkabel ke jaringan kabel menjadi titik pusat koneksinya. Yang kedua itu ada wireless network interface card. Network interface card ini perangkat keras yang terpasang pada komputer atau laptop agar dapat menerima sinyal nirkabel tersebut. Yang kedua itu ada ruten. Ruten di kabel itu rute yang mengambil fungsi access point dengan kemampuan mengelola lalu lintas data. Jadi selanjutnya itu ada modem. Kalau modem itu tersebut digunakan untuk mengakses internet dan menghubungkan jaringan lokal ke penyediaan layanan internet. Yang kelima itu ada antena. Antena itu digunakan untuk mengakses internet dan menghubungkan jaringan, digunakan untuk memperkuat atau mengarahkan sinyal nirkabel tersebut. Itulah kegunaan dari antena, itulah komponen-komponen dari jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini apa sih tujuannya? Jadi tujuan dari jaringan nirkabel ini yang pertama, kita akan memberi kemudahan koneksi jaringan tanpa batasan kabel. Yang kedua itu ada menyediakan akses internet, komunikasi data secara fleksibel dan mobile. Yang ketiga itu mendukung perangkat bergerak seperti smartphone, laptop yang berhubungan dengan internet, seperti itu. Manfaat dari jaringan nirkabel ini yaitu yang pertama, mobilitas tinggi. Pengguna dapat terhubung ke jaringan dari berbagai tempat tanpa harus terkait pada kabel. Jadi kan dia menggunakan elektromagnetik, jadi tanpa kabel. Yang kedua itu ada efisiensi instalasi, yaitu tidak memerlukan penarikan kabel yang rumit. Yang ketiga itu skalabilitas, yaitu mudah menambah perangkat baru ke dalam jaringan. Yang keempat ada konektivitas luas, dapat mencakup area yang sesuai jangkauan sinyalnya. Jadi di dalam kabel tuh ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada WPAN, itu
Wireless Personal Area Network itu jaringan untuk perangkat pribadi untuk jarak dekat seperti Bluetooth, seperti itu. Ada lagi WLAN, itu Wireless Local Area Network, itu jaringan dalam area lokal seperti rumah atau kantor. Selanjutnya itu ada WMAN, itu Wireless Metropolitan Area Network, jaringan dalam skala kota. Jadi cakupannya itu lebih luas. Kalau WWAN itu Wireless Media Area Network, itu jaringannya berskala nasional hingga internasional. Jadi seperti jaringan seluler itu kan udah bisa di berbagai daerah gitu, tidak hanya di skala-skala yang kecil. Jadi urutan itu WPAN itu personal untuk diri sendiri. WLAN itu udah lebih besar dari WPAN. Selanjutnya itu ada Wireless Metropolitan Area Network, itu lebih besar lagi dari WLAN. Selanjutnya ada WWAN, itu Wireless Media Area Network, itu seperti jaringan seluler yang ada di laptop kawan-kawan, ada di HP kawan-kawan. Itu kan banyaknya ada jaringan seluler, pasti ada di dalam HP kawan-kawan kan. Selanjutnya itu ada penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel. Perangkat keras jaringan nirkabel ini adalah perangkat fisik atau yang nampak yang digunakan untuk mengirim, menerima, dan mengelola sinyal dalam sistem jaringan tanpa kabel. Jadi komponen-komponen yang nampak, yang ada fisiknya gitu. Selanjutnya ada komponen dari perangkat keras tuh. Yang pertama ada access point, yang kedua ada wireless router, yang ketiga ada wireless adapter, yang keempat ada modem, yang kelima ada repeater and extender, yang keenam ada antena. Jadi kan access point kayak tadi, access point itu kan titik pusat komunikasi untuk perangkat nirkabel, itu menghubungkan ke jaringan kabel yang LAN tadi. Kalau wireless router itu adalah fitur nirkabel yang bisa mendistribusikan koneksi internet dan bertindak sebagai access point juga. Kalau wireless adaptation itu digunakan untuk menangkap dan mengirim sinyal di kabel, biasanya terintegrasi di laptop atau USB eksternal gitu, kayak kartu memori kawan-kawan. Yang keempat itu modem, itu menghubungkan jaringan lokal ke internet melalui ISP. Yang kelima repeater atau extender, itu memperluas jaringan sinyal nirkabel di area yang jauh dari akses point utama. Jadi repeater atau extender itu kayak misalnya kita udah punya akses point, kita ingin memperluas jangkauannya, jadi kita pakai extender tuh biar jangkauan akses point kita tuh lebih luas gitu dari akses point yang utama tuh. Terus ada antena tuh lah gunanya untuk memperkuat dan memperluas jangkauan sinyalnya gitu. Apa sih tujuan dari kita untuk
mengetahui perangkat lunak dari jaringan nirkabel. Jadi kita akan tahu untuk apa sih yang mendukung infrastruktur komunikasi nirkabel nih, apa sih menghubungkan perangkat ke jaringan dan internet tanpa kabel tuh apa yang menghubungkannya, kayak ada access point, kayak ada extender itu untuk memperluas access point, ada modem untuk jaringan lokal ke internet melalui ISP gitu kan, ada antena yang itu untuk memperkuat jaringan tersebut. Nah, selanjutnya itu manfaat, apa sih manfaat dari kita mengetahui perangkat keras jaringan nirkabel tersebut. Yang pertama itu agar meningkatkan efisiensi penggunaan ruang, tidak perlu kabel. Yang kedua itu ada memberikan fleksibilitas dalam penempatan perangkat. Yang ketiga itu meningkatkan cakupan dan kecepatan akses jaringan. Jadi kita tahu manfaat-manfaat dari komponen-komponen jaringan perangkat keras dari jaringan nirkabel ini, kayak wireless router. Kita udah tahu ini untuk ini fungsinya, kayak access point ini fungsinya, wireless adaptation gini fungsinya. Jadi kita tahu untuk yang mana mungkin nanti di rumah kita ingin memperluas akses point kita atau memperluas jangkauan akses point. Nah, maka kita pakai extender. Mungkin kita mau menghubungkan jaringan lokal ke internet, kita pakai modem seperti itu. Jadi kita tahu kegunaan dari perangkat keras jaringan nirkabel tersebut. Selanjutnya itu ada konsep umum wireless personal area network. Yang tadi kan ada 4 macam wireless. Kita yang bahas sekarang wireless personal area network. Itu apa sih wireless personal area network ini? Itu jaringan nirkabel dengan jangkauan sangat pendek, biasanya itu 1-10 meter, yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi yang bertujuan untuk mendukung komunikasi antar perangkat pribadi milik satu individu gitu. Contohnya tuh komponen-komponen itu kayak Bluetooth. Jadi misalnya kawan-kawan punya laptop gitu, kawan-kawan ingin menjambukan laptop tuh pakai speaker gitu biar suaranya lebih kuat, bisa menggunakan Bluetooth gitu, atau menghubungkan dari tablet kawan-kawan bisa menghubungkan keyboard gitu atau mouse gitu. Kawan-kawan bisa menggunakan Bluetooth untuk menyambungkan hal itu kan, itu maksudnya ke wireless personal area network. Terus ada infrared, yaitu infrared itu komunikasi nirkabel berbasis cahaya inframerah. Itu ada Zigbee. Zigbee itu protokol hemat daya untuk perangkat Internet of Things. Terus ada wireless USB and NFC, yaitu media koneksi jaringan yang sangat dekat. USB itu jaringannya sangat dekat. Kenapa? Kan USB itu kawan-kawan pasti tahu
ada sebuah kayak yang biasanya kita pakai untuk menyimpan data, yaitu tuh USB itulah data personal area network. Tujuan kita untuk mengetahui personal area network ini adalah agar kita menghubungkan perangkat pribadi itu secara praktis dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan pengguna perangkat di kita. Jadi kita tuh mudah untuk menyambungkan perangkat kita masing-masing. Dan kenyamanan pengguna pun dalam menggunakan itu tuh sangat efisien. Lanjut, itu ada manfaat. Apa sih manfaat dari VPN ini? World Personal Area Network, yaitu manfaatnya tidak memerlukan kabel. Jadi tidak ada kabel dalam antar perangkat. Konsumsi daya rendah, itu terutama pada Zigbee dan Bluetooth. Yang ketiga, itu praktis untuk pemakaian sehari-hari, seperti kayak mengirim file ke USB tadi atau menghubungkan audio, seperti itu. Terus ada jenis lokal personal area network ini, itu ada Bluetooth. Yang kedua itu ada Zigbee yang tadi kan. Yang ketiga itu ada infrared communication. Yang keempat ada NFC, yaitu near field communication. Disitulah jenis-jenis perangkat personal area network yang sering Ananda gunakan, tetapi kita tuh tidak tahu, mungkin kita lagi menggunakan wireless personal area network. Seperti USB, Bluetooth itu kan selalu kawan-kawan sering menggunakan hal-hal seperti itu. Kayak kita mau mengirim video kepada teman kita, kita pakai Bluetooth. Mau ngirim file menyimpan file kita ke dalam USB, pakai USB gitu. Lanjut, kita itu ada ke konsep umum WLAN, yaitu konsep umum wireless local area network. Apa sih definisi dari WLAN ini? Adalah jaringan lokal yang menggunakan teknologi nirkabel untuk menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti gedung, rumah, atau kampus. WLAN memungkinkan pengguna untuk berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi jaringan. Jadi komponen-komponen itu ada access point, wireless router, wireless client, ada switch. Jadi penghubung, kalau kita di kampus itu kan banyak gedung. Jadi untuk penghubung dari wireless area local area network di kampus kita itu, kita menggunakan access point, wireless router, wireless client, atau switch. Jadi 4 komponen itulah yang kita gunakan kalau kita misalnya ingin memiliki jaringan di dalam di kampus kita. Pasti kan ada wifi kan.
jadi pasti menggunakan itu. Jadi access point itulah pusatnya. Wireless router itu menyediakan koneksi internet dan mendistribusikan sinyal ke perangkat kita gitu. Kalau wireless client itu perangkat pengguna seperti laptop, smartphone atau printer gitu-gitu. Kalau switch itu untuk menghubungkan jaringan kabel dengan nirkabel. Jadi nirkabel itu yang pakai kabel gitu, makanya kalau yang itu tuh kita pakai switch gitu. Selanjutnya itu adalah tujuannya itu ya udah menyediakan akses jaringan dalam area terbatas tanpa kabel, mendukung mobilitas pengguna dan lingkungan lokal. Jadi kan misalnya saya pindah ke gedung A ke gedung B, sinyal yang saya sambungkan ke HP saya itu tidak akan hilang karena di kampus itu sudah memakai WLAN itu, local area network. Jadi di dalam kampus itu sinyal itu tidak akan hilang karena hanya berpindah ke gedung-gedung sampingnya, karena tetap di kampus itu gitu, tetap di area sinyal local area network tersebut. Jadi yang selanjutnya itu manfaat. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, instalasi lebih mudah dan hemat biaya. Yang kedua, memberikan kenyamanan pengguna perangkat yang bergerak. Yang ketiga, cocok untuk berbagai jenis organisasi seperti sekolah, kantor gitu. Jadi local area network ini kayak perkantoran gitu. Pasti perkantoran itu memiliki banyak lantai kan. Jadi area-area yang dia mudah tersambung itu karena tingginya dari gedung tuh kan. Itulah bagaimana lah cara menyambungkannya ya, pakailah WLAN tuh. Itulah kita menggunakan WLAN. Soalnya kalau misalnya kita di gedung tinggi tapi kita memakai PAN itu wireless personal area network, itu nggak akan bisa karena itu personal, hanya untuk diri kita sendiri. Tidak bisa. Itu makanya kalau LAN ini lebih banyak yang menggunakannya. Itu jenis-jenis WLAN itu ada infrastruktur mode, menggunakan access point sebagai pusat koneksi. Selanjutnya ad host mode itu perangkat saling terhubung langsung tanpa access point, yaitu dia terhubung tanpa adanya access point. Selanjutnya itu adanya keamanan WLAN, yaitu keamanan WLAN itu adalah serangkai teknologi dan kebijakan untuk melindungi jaringan kabel dari penyusupan, gangguan, atau penyadapan karena sifat sinyal yang menyebar di udara. WLAN itu rentan terhadap akses ilegal. Komponen keamanannya itu password wifi, kunci akses untuk mencegah pengguna tidak sah,
firewall, ada MAC address filtering, ada encrypt data. Melindungi jaringan dari akses berbahaya dari luar itu kegunaan firewall. Jadi kegunaan itu melindungi jaringan. Itu ada MAC address filtering, itu untuk mengizinkan hanya perangkat tertentu untuk terhubung ke dalam access point tersebut. Ada encrypt data, itu mengamankan data yang dikirim menggunakan protokol seperti WEP, WPA, WPA2, dan WPA3. Nah, jadi yang keamanan itu sangat berguna dalam WLAN tadi. Kayak kita di wifi kampus kita kan itu masih menggunakan kata sandi, yaitu password wifi-nya harus kita masukkan, itu makanya kita bisa mengakses itu. Kalau tidak, kita tidak bisa mengakses password wifi kita. Nah, selanjutnya itu ada tujuan darinya untuk mencegah penyusupan dari mengakses jaringan. Itu yang kedua, itu untuk melindungi data pengguna dari penyadapan atau pencurian, menjadi integritas dan privasi komunikasi data. Nah, dari kita membuat kata sandi wifi, dari kita mengencrypt data, memfirewall, MAC address filtering. Jadi data yang kita simpan atau jaringan yang kita punya yang kita tidak bisa diakses oleh penyusup atau orang yang tidak kita kenal. Nah, yang selanjutnya itu manfaat dari itu apa sih? Untuk menjamin keamanan informasi yang ditransmisikan. Yang kedua, mencegah pemakaian bad white ilegal gitu. Yang ketiga, memberi rasa aman pada pengguna jaringan. Jadi yang menggunakan jaringan itu merasa aman pada saat dia menyambung jaringan tersebut. Karena kan ada di dalam jaringan itu kayak hati-hati, jaringan ini cukup berbahaya gitu. Nah, itu salah satu pencegahan oleh firewall, tentu untuk mencegahnya datangnya error atau tidak bagus untuk jaringan kita masing-masing. Nah, itu ada jenis ancaman umum, itu ada sniffing, ada man in the middle, ada request access point, ada denial of service. Kalau sniffer itu menyadap lalu lintas data jaringan. Jadi lalu lintas data jaringan kita itu terhambat, dia tidak bisa jalan. Jadi jaringan data kita tuh terhambat oleh sniffer itu. Man in the middle itu ada penyusup memotong komunikasi dua perangkat. Jadi dua perangkat itu tidak ada komunikasi karena dipotong oleh man in the middle. Request access point, yaitu palsu yang menjebak pengguna. Access point palsu yang menjebak pengguna ini access point yang tidak ada sebenarnya, tapi untuk menjebak pengguna biar dikira ada access point di dalam tersebut.
Terus ada denial of service, yaitu serangan yang membuat jaringan itu tidak bisa digunakan. Maka jaringan yang kita gunakan itu akan error karena udah diserang oleh tadi yang namanya denial of service oleh seseorang. Jadi jaringan yang kita gunakan itu tidak akan bisa kita akses lagi gitu. Itu saja penyampaian dari saya tentang materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kawan-kawan mengerti dengan materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afila Disyadini dengan NIM 2522055 pamit undur diri. Assalamualaikum.